Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrayani, SKM MKM. Saya merupakan salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan dan saya mengampu di program studi S1 Kesehatan Masyarakat dengan peminatan atau bidang kajian kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak. Mata kuliah yang saya berikan salah satunya sesuai keilmuan saya, yaitu dasar kesehatan reproduksi atau kesehatan ibu dan anak, di mana mata kuliah ini diberikan pada saat semester 3 atau semester ganjil dengan bobot 2 SKS teori. Adapun capaian pembelajaran, yang pertama yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya dengan mandiri, kemudian menguasai konsep teoritis dan analisis mendalam untuk bidang pengetahuan epidemiologi, biostatistik, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan lebih spesifik ke arah Kespro KIA untuk menyelesaikan masalah kesehatan. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dan yang keempat yaitu mampu menganalisis masalah kesehatan reproduksi, yaitu penyakit menular seksual, Kespro remaja, dan lansia, serta masalah kesehatan ibu dan anak meliputi angka kematian ibu, angka kematian bayi, serta faktor determinannya, dan mampu mengidentifikasi serta memberikan solusi terhadap pemecahan masalah Kespro KIA. Nah, berikut materi pembelajaran yang saya berikan di mata kuliah dasar kesehatan reproduksi KIA, kesehatan ibu dan anak. Yang pertama yaitu konsep kesehatan reproduksi, kedua hak-hak reproduksi, kemudian area permasalahan dalam bidang kesehatan reproduksi, pemantauan tumbuh kembang wanita sepanjang daur kehidupannya, gangguan pada kesehatan reproduksi, status sosial, nilai dan peran wanita, kemudian indikator kesehatan wanita, pemantauan wilayah setempat atau PWS-KIA, upaya promotif dan preventif dalam kesehatan reproduksi, dan permasalahan kesehatan wanita dalam dimensi sosial. Oleh karena itu, berikut saya akan tampilkan sebagai gambaran video pembelajaran selama saya memberikan mata kuliah dasar kesehatan reproduksi atau kesehatan ibu dan anak di kelas. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, ketemu lagi dengan saya di pertemuan pertama ya, mata kuliah dasar kesehatan reproduksi. Kita sudah pernah bertemu sebelumnya di mata kuliah lain di semester sebelumnya. Hari ini kita akan mempelajari tentang pertemuan pertama dasar kesehatan reproduksi, yaitu konsep kesehatan reproduksi. Tadi sebelumnya sudah saya absen ya, ada beberapa yang sakit ya, ada 2 orang, ada Widya, kemudian ada Fitria. Fitria juga sakit. Baik, hari ini kita akan belajar terkait konsep kesehatan reproduksi. Mungkin di sini teman-teman mahasiswa sebelumnya juga pernah mendengar sekilas ya, apa itu kesehatan reproduksi. Di sini ada yang bisa berpendapat, apa itu kesehatan reproduksi? Silahkan. Mempelajari apa? Alat reproduksi. Pada perempuan aja atau dengan laki-laki juga? Dengan laki-laki. Pernah nggak belajar waktu SMA? Nah, kalau di SMA ada yang namanya apa tuh yang khusus di bagian kesehatannya? Biologinya. Kalian mungkin hanya belajar secara struktur ya, secara biologis perkembangan dari alat reproduksi perempuan dan laki-laki. Nah, kita akan belajar lebih mendalam di mata kuliah ini terkait kesehatan reproduksi. Kita lihat terlebih dahulu apa itu kesehatan reproduksi dan tujuan pembelajaran hari ini. Pertama, saya harap nanti mahasiswa mampu memahami apa itu definisi kesehatan reproduksi, kemudian mampu memahami sejarah dari perkembangan Kespro, juga mampu memahami ruang lingkup dari kesehatan reproduksi. Kita lihat satu persatu apa itu sehat. Nah, karena kita belajar kesehatan, teman-teman harus tahu terlebih dahulu definisi sehat. Saya kira sudah tahu. Silahkan, siapa yang mau menyampaikan definisi sehat menurut kalian? Bisa?
menjawab, untuk sehat sendiri itu menurut Milna adalah suatu keadaan di mana kondisi fisik, jasmani, rohani, psikis maupun mental dan yang lainnya itu benar-benar dalam keadaan sehat, bukan cuma sehat dari fisiknya aja tapi dari berbagai elemennya juga sehat. Oke, setuju dengan Milna atau ada pendapat lain? Nah, jadi kalau misalkan Iif ditanya, Ip kamu sehat nggak hari ini? Alhamdulillah sehat Bu, fisik mah, tapi dompet mah tuh sehat, cenah gitu ya. Itu artinya sehat nggak? Enggak. Karena dari sisi ekonomi kamu merasa kekurangan. Kemudian kamu habis putus cinta misalkan, banyak pikiran. Kamu sehat? Enggak. Apanya yang sakit? Mentalnya, jiwanya, banyak yang difikirkan. Kamu tidak fokus pada saat belajar. Padahal fisik mah sehat, tidak ada yang cacat, tidak kekurangan satu apapun. Setuju ya dengan apa yang Mina sampaikan? Tapi kita lihat teorinya, benar nggak seperti itu? Nah, ternyata di sini ada beberapa definisi menurut para ahli yang mendefinisikan bahwa sehat itu menurut KBBI adalah keadaan seluruh badan serta bagian-bagiannya bebas dari sakit. Berarti kalau KBBI mah fokus pada bagian tubuh saja, fisik. Tapi menurut Undang-Undang Kesehatan nomor 23 tahun 1992 menyatakan bahwa sehat itu adalah kondisi sejahtera dari mulai badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Berarti ajeg ya dengan apa yang disampaikan teman kalian, bahwa pada saat kita berkata sehat, kalian memang merasakan ada kesejahteraan. Misalkan mampu nggak bersosialisasi dengan tetangga, mampu nggak bersosialisasi dengan teman-teman di kelas. Kalau mampu berarti kalian betul-betul sehat. Kemudian menurut WHO dijelaskan bahwa sehat adalah sejahtera baik fisik, mental, sosial secara sempurna, bukan hanya sekedar kamu terhindar dari penyakit atau kecacatan. Paham ya? Kalau orang awam ya sehat sebatas kondisi tubuhnya yang sehat. Kita lanjutkan ya. Nah ini, karena kita belajar dasar Kespro, maka kita mengerucut ke definisi kesehatan reproduksi itu apa. Nah, di sini ada beberapa definisi dari International Conference Population Development, dari WHO, dari Depkes gitu ya. Sama, kondisi sehat, sempurna, baik fisik, mental, sosial, lingkungan. Tapi ada aspek-aspek yang berhubungan dengan reproduksinya. Gitu ya. Kemudian fungsinya, prosesnya. Dan tidak hanya kondisi bebas dari penyakit, melainkan memiliki kehidupan seksual yang aman, kemudian memuaskan baik sebelum dan sesudah menikah. Contohnya apa? Kalau sebelum menikah pada perempuan, nah kita orang kesehatan, gak boleh apa sih berbicara seperti itu. Kalian harus tahu, dari sisi perempuan kesehatan reproduksinya bermasalah misalkan pada saat kapan? Bu, saya mensnya kok tidak teratur ya. Orang lain kok 1 bulan sekali, kok saya bisa sampai 3 bulan gak mens. Nah, itu sehat gak reproduksinya? Enggak. Nah, ya jadi kalau berbicara definisi Kespro, kesehatan reproduksi ya kamu harus terbebas dari penyakit reproduksi, seksualnya aman, baik sebelum maupun sesudah menikah. Sampai sini paham? Paham, kita lanjut ya. Nah ini sejarah. Nah anak IPS ada nggak di sini? Ada ya. Harusnya senang sejarah. Karena setiap keilmuan pasti ada sejarah perkembangannya. Dan terus setiap saat akan berkembang menjadi lebih baik. Karena melalui proses ada penelitian-penelitian seperti itu ya. Nah termasuk kesehatan reproduksi sudah berkembang dari tahun 1960. Ada beberapa pertemuan-pertemuan perkumpulan gitu ya secara nasional maupun internasional yang membahas terkait kesehatan reproduksi. Pada tahun 60 membahas tentang keluarga berencana, program KB.
Kalau kalian ingat itu di masa-masa dahulu itu ada program wajib keluarga berencana karena terjadi yang namanya ledakan penduduk. Dan itu sangat mengkhawatirkan. Nah, ini salah satu sejarahnya. Tahun 80 ada juga konferensi perempuan kedua. Kemudian tahun 1975 ada konferensi perempuan di mana di dalamnya diisi dengan membahas tentang isu-isu perempuan. Di konferensi-konferensi tersebut tentu membahas kenapa lebih banyak membahas tentang anak dan perempuan. Karena memang di zaman-zaman tersebut banyak yang memandang sebelah mata. Dari segi pendidikan, udahlah perempuan mah gak usah sekolah tinggi-tinggi gitu ya. Toh ujung-ujungnya balik lagi ke dapur, ngulek sambel gitu ya. Atau misalkan pada saat dia punya suami, hamil, mau melahirkan, semua keputusan ditentukan oleh suami. Padahal sebetulnya wanita atau perempuan punya hak yang sama. Menentukan keputusan yang terbaik untuk tubuhnya. Mau bersalin di mana gitu kan, atau mau punya anak berapa. Jadi jangan semaunya aja Iip ya Rizky. Nanti kalau nikah kamu mau ya punya anak 12. Biar bisa main bola bareng, kata si wanitanya teh. Ya yang lahirin siapa, yang hamil siapa gitu. Saya nggak siap dengan itu. Nah kamu harus memperhatikan. Nanti kita juga akan belajar di pertemuan berikutnya tentang hak-hak reproduksi ya. Nah ini yang dibahas di konferensi lebih banyak ke arah perjuangan HAM dan HAM anak maupun HAM perempuan gitu ya. Ruang lingkupnya apa Bu? Kita belajar Kespro tuh karena kita baru dasar. Nah nanti kalian akan mempelajari ini semua. Kalau Kespro kalian akan mempelajari kesehatan ibu dan anak atau bayi baru lahir. Kemudian keluarga berencana. Pencegahan penanggulangan infeksi reproduksi termasuk penyakit menular seksual, HIV dan AIDS yang memang seperti gunung es ya. Kadang kita melihatnya nggak ada nih di Kuningan yang punya HIV, AIDS. Yang terbaru, kasus terbaru apa? Ada anak umur 12 tahun gitu ya, sudah hamil, ternyata positif HIV. Nah itu sangat miris sekali. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai tenaga kesehatan? Tentunya merangkul ya, merangkul, memberikan support, dukungan agar dia mentalnya itu tidak down. Karena tadi percuma dong konferensi internasional membahas HAM anak, HAM perempuan. Kalau ujung-ujungnya pada saat ada anak yang terkena IMS, HIV/AIDS, kita menjauh, menggunjing, kemudian tidak memberikan support sama sekali, itu salah. Apalagi kita tenaga kesehatan ya. Kemudian pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi. Aborsi itu ada aborsi yang memang dianjurkan oleh dokter, ada aborsi yang memang kehendak sendiri. Nah yang membahayakan yang mana? Aborsi yang asal-asalan itu. Karena hamil di luar nikah lah, hamil yang tidak diinginkan. Kita bahas nanti. Hamil yang tidak diinginkan teh kumaha. Kamu udah nikah, punya suami, anaknya udah banyak misalkan. Tiba-tiba tanpa rencana kamu hamil, tes pack positif. Si suami tidak menunjukkan support yang positif. Mama nasi hamil deui. Gimana kita bisa memberikan pendidikan buat anak kita? Anak kita aja udah banyak. Kena tuh kepikiran ibunya. Akhirnya dia tidak mampu mempertahankan kehamilan. Dengan segala cara dia minum obat-obatan yang di luar resep dokter sampai akhirnya aborsi. Nah itu yang tidak aman. Namanya KTD, kehamilan tidak diinginkan. Produksi remaja, nah ini termasuk remaja. Ada nggak di daerahnya yang sudah punya posyandu remaja? Ada yang udah, ada yang belum. Udah juga tukcing dibentuk cicing. Nah ini tugasnya kalian nanti mengaktifkan kembali. Karena ternyata Kespro itu harus diupayakan bukan pada saat kamu sudah menikah, tapi justru pada saat kamu sudah beranjak remaja. Pikirin baik-baik bagaimana caranya setelah menikah kesehatan reproduksimu itu betul-betul sehat.
apalagi perempuan. Ya, kadang suka ada diskriminasi pada saat dia menikah, dalam selang berapa bulan belum hamil, masih ada tuh diskriminasi yang menyatakan bahwa ketidakhamilannya itu karena kesehatan perempuannya. Padahal belum tentu ya. Nah, makanya informasi, edukasi, pengetahuan tentang itu tuh wajib dikasih tahu. Bahwa yang bisa memiliki masalah kespro itu tidak hanya perempuan, tapi juga laki-laki. Masalahnya, laki-laki setelah menikah mau nggak ikut diperiksa? Nah, itu yang jadi masalah. Karena laki-laki kadang merasa saya punya kekuatan, saya pemimpin, saya berhak menentukan keputusan. Nah, kalau kalian sudah dapat ilmunya begini, nanti kamu sudah punya suami, kamu sudah punya istri, kamu bisa menerapkan itu minimal dalam keluarga kecil kalian. Bahwa pada saat pengambilan keputusan, mencari solusi masalah apalagi tentang cash flow, ya dua-duanya harus bergerak. Jangan cuma satu belah pihak. Kemudian pencegahan penanganan infertilitas. Nah, tadi yang saya bahas. Infertilitas teh apa? Ketidakmampuan pasangan gitu ya untuk bisa menghasilkan kehamilan setelah menikah 1 tahun lebih, dengan catatan mereka sudah melakukan hubungan seksual secara teratur. Ya beda kalau yang LDR mah ya. Bener nggak? Nah, jadi jangan pernah berkata itu infertil karena udah 1 tahun lebih nggak hamil-hamil tapi memang seksualnya tidak teratur karena jarang ketemu. Tapi kalau teratur dalam 1 minggu berapa kali atau 1 bulan berapa kali, selalu di masa subur, tapi dalam hitungan 1 tahun belum terjadi kehamilan, maka perlu adanya konsultasi dengan tenaga kesehatan. Gitu ya. Kemudian kanker pada usia lanjut dan osteoporosis. Walaupun pada faktanya saat ini angka kejadian kanker tidak hanya terjadi pada orang-orang lansia ya. Sudah mulai merambah ke usia 30-40 tahun, itu sudah banyak. Dari mana sih Bu asalnya? Bisa juga dari gaya hidup. Ya, karena kanker itu sebetulnya kan kayak TB aja. Bakterinya memang sudah ada dalam tubuh kita, hanya mati, tidak aktif. Tapi pada saat ada pemicu, pencetus dari gaya hidup, lingkungan dan lain-lain, ya bisa saja jadi bangkit. Ya kan, bangkit dari kubur. Ya, jadi kamu jangan membangkitkan penyakit. Contoh misalkan kanker serviks. Gimana bisa Bu terkena kanker serviks? Gaya hidup, sering gonta-ganti pasangan, atau menggunakan obat-obatan tertentu yang bisa mengganggu kesehatan reproduksinya, gitu ya. Kemudian berbagai aspek lain dari kespro, misalkan kanker serviks, mutilasi genital, fistula dan lain-lain ya. Nah, ini yang kita pelajari selama berkuliah di mata kuliah dasar kespro adalah kehidupan manusia dari mulai dia lahir sampai dia lansia. Ya, jadi dari mulai dia berbentuk telur. Nah, jadi kamu tuh bentuknya telur dulu, gitu ya. Bentuknya telur dulu, jadi fetus, janin fetus itu. Udah janin jadi bayi lahir ke dunia, oa-oa gitu ya. Menghadapi kekejaman dunia. Yang tadinya adem ayem, makan tinggal makan, minum tinggal minum ya. Dia lahir, nah dia sudah harus mulai menikmati masa anak-anak. Nah, itu ranahnya kita di dasar kespro. Kemudian remaja, lebih pelik lagi kalau remaja. Karena remaja itu dari sisi emosi, dari sisi perasaan itu sudah ada perasaan menyukai lawan jenis gitu kan. Makanya harus perlu dituntun supaya jalannya tetap lurus, nggak belok-belok gitu ya. Karena berpengaruh terhadap kespro-nya nanti. Kemudian adult, dia sudah mulai dewasa, sudah mulai mempersiapkan kehamilan, persalinan, nifas, punya anak, mengurus suami. Lansia ada yang namanya apa? Menopause, ada yang namanya andropause. Pada laki-laki itu adalah kesehatan reproduksi pada lansia.
Kalian nanti harus paham itu. Nah, ini paket pelayanan Cashpro, ada PKRE, ada PKRK ya. Kalau RE mah esensial, jadi ada beberapa hal aspek yang bisa kita periksa gitu ya. Kalau yang komprehensif berarti ada tambahan-tambahannya. Nah, ini kalau yang PKRE dari mulai kesehatan ibu dan anak, kemudian KB, Cashpro remaja. Nah, ini masalahnya ada perkawinan usia dini, angka kelahiran pada usia remaja, penanggulangan ISR tadi ya, di saluran reproduksi. Nah, ini adalah yang esensial, biasanya ada di puskesmas. Jadi jangan menganggap penilaian kesehatan reproduksi ini nggak ada di puskesmas. Jadi kalau misalkan kalian ada keluhan-keluhan tentang Cashpro, boleh datang ke tenaga kesehatan. Selanjutnya kita ke sesi diskusi tanya jawab, atau barangkali ada yang belum paham, silahkan boleh ditanyakan, masih ada waktu. Di sini kan undang-undang perlindungan perempuan dan anak itu kan udah ada ya Bu ya? Ya. Pada nomor 13 tahun 2020. Nah di situ kan udah ada undang-undangnya. Nah, tapi kan di luar, beda halnya dengan di luar lapangan Bu. Di luar lapangan itu jadi undang-undang udah ada tapi malah dilanggar, itu gimana Ibu? Cara itunya teh, penegak hukumnya gitu. Iya. Jadi ada aturan untuk dilanggar. Ya. Karena memang hakikatnya manusia biasanya seperti itu. Lebih mudah melanggar dibanding mengikuti, mentaati. Tentunya kalau berbicara undang-undang, aturan, dan ini berkaitan dengan perlindungan anak dan HAM, kita tidak bisa berbicara hanya sebatas kita saja. Tapi ini permasalahan kompleks di mana semua komponen itu harus bekerja sama. Undang-undang perlindungan anak itu tentang apa? Contoh tadi, perkawinan dini. Bagaimana sih supaya kita bisa mencegah perkawinan dini pada anak? Kalau kita berbicara dari sisi tenaga kesehatan, maka yang bisa kita lakukan adalah terus mengedukasi orang tua. Jadi jangan sampai pemikiran jadul orang tua zaman baheula yang mikirnya kalau anak udah beranjak besar itu ya udah, untuk mengurangi ekonomi orang tua mendingan dijodohin. Dia jadi tanggungan suaminya. Atau ngapain? Kita juga nggak punya biaya untuk sekolah. Ngapain daripada anak di rumah, mendingan dinikahkan. Nah, informasi-informasi terkait itu harus disampaikan dari sisi kesehatan. Makanya saya bilang, posyandu remaja itu penting. 15 tahun itu usia SMP atau SMA? SMP. Posyandu remaja itu teenager itu mulai dari SMP. Kamu bisa rangkul mereka, kamu kasih edukasi. Neng, A atau Ade, undang-undang pernikahan itu umur sekian. Kenapa? Ada alasannya dari sisi kesehatan. Pada saat kamu nanti menikah, kamu tentu ujung-ujungnya kan mempersiapkan keturunan. Hamil, melahirkan. Pada usia 15 tahun itu belum betul-betul sempurna. Sama halnya kalau bayi mah prematur cenanya. Kunaon ari prematur teh rentan dengan kematian. Karena pada saat bayi lahir prematur paru-parunya belum siap. Kenapa sih bayi harus nangis pada saat lahir? Kalau bayi lahir pada saat nangis itu mengindikasikan paru-parunya bekerja dengan baik. Jadi kalau bayi lahir nggak nangis jangan dianggap kalem. Wah, anaknya kalem ya. Ya itu justru kalian harus takut. Berarti paru-parunya sudah bekerja belum? Sama halnya pada saat menikah. Bicara pelanggaran undang-undang, maka kita sebagai calon tenaga kesehatan, kamu punya kewajiban untuk melakukan sesuai dengan keilmuan yang kamu miliki. Edukasi kesehatan. Komponen lain ya tentu harus bersinergi. Ya, dari KUA-nya, dari sisi tenaga kesehatan di puskesnya, rumah sakitnya, keluarganya, lingkungan sosialnya. Paham ya? Jadi nggak semudah oh harus begini, oh nggak bisa. Perilaku itu sulit, harus terus menerus kita asah. Satu lagi silahkan. Cukup ya Rizky? Ada lagi? Jadi tadi kalau nggak ada pertanyaan, tadi berarti Cashpro yang akan kita pelajari itu adalah siklus hidup
Manusia. Dari mulai kapan? Anak, remaja, sampai dia meninggal. Oke, kemudian pelayanan cash pro yang sudah ada saat ini ada berapa tadi? Dua, apa aja? Yang esensial apa aja? Kesehatan ibu dan anak, kesehatan penanggulangan Ada yang komprehensifnya, itu ada tambahan tadi, pelayanan kesehatan lansia. Di tingkat kecamatan juga ada, tingkat kabupaten ada, bersinergi kecamatan ada puskes, untuk KIA-nya kan ada PONED ya. PONED itu untuk memberikan pelayanan 24 jam pada kasus kesehatan ibu dan anak. Nanti di rumah sakitnya juga sama. Kalau ada rujukan-rujukan komplikasi. Sampai sini paham? Udah siap belajar cash pro lebih dalam ya nanti minggu depan. Oke, gak ada lagi yang ditanyakan, cukup? Cukup, saya kira sudah cukup ya, dari pandangannya sudah cukup Bu. Baik, itu saja untuk pertemuan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan nanti tetap kalau pertemuan berikutnya kalian pelajari terlebih dahulu, nanti kita review ya kan, kita tanya jawab, review pertemuan hari ini. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, begitulah kira-kira gambaran atau deskripsi singkat dari saya termasuk pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa. Semoga dapat memberikan gambaran proses pembelajaran yang berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.